Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan oleh satu kejadian yang menimpa sepasang suami istri dari kalangan artis ini di Jakarta. Kita sebut saja namanya karena sudah menjadi konsumsi publik dan sudah viral juga. Yakni antara Rizky Bilar dengan istrinya Lesti. Ini bermula dari pengaduan atas Rizky Bilar ke polisi oleh keluarga Lesti dalam aduannya bahwa Rizky melakukan KDRT, pemukulan kepada Lesti Bilar. Lalu kemudian polisi bertindak cepat dan kemudian menangkap Rizky, menahannya beberapa waktu, tapi kemudian sang istri, ya di dalam hal ini Lesti, mencabut pengaduan itu, lalu kemudian bahkan memberikan kemaafan kepada sang suami. Ramai netizen ribut. Ribut yang pertama, di awal-awal ributnya adalah netizen mengomentari perlakuan yang tak senonoh, yang tak benar ini yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Apa sih hebatnya Rizky Bilar sampai berani-beraninya memukul Lesti dan lain sebagainya. Namanya netizen ya, hujatannya ya sangat-sangat pedas kadang-kadang. Tapi kemudian ketika Lesti memaafkan Rizky Bilar, netizen balik menyerang Lesti. Banyak pertanyaan, banyak komen-komen. Di antara mereka adalah mengatakan, ada apa ini Lesti kok tiba-tiba mau memaafkannya? Apa ini sebuah drama? Apa ini pansos gitu dia? Ramai sekali. Tapi apapun itu, ini adalah urusan suami istri. Itu yang pertama yang harus kita catat. Sebenarnya saya kurang suka mengikuti urusan rumah tangga orang lain. Tapi kali ini kenapa saya ikut bicara adalah karena sudah menjadi konsumsi publik dan ada hal yang menarik menurut saya dalam peristiwa ini. Jadi kita hari ini belajar dari kasus Lesti dan Bilar. Setiap ada masalah, ada peristiwa, ada kejadian apapun itu, ternyata ada pembelajaran di sana. Mungkin saja ini menguak ke publik adalah untuk kita mengambil pelajaran dari mereka. Yang pertama, kita bahas dulu Al-Quran, surah Ar-Rum, yang menyebutkan tentang tujuan pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Bahwa sesungguhnya, kata Allah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah Ia menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri agar apa? Agar kamu cenderung kepadanya, kemudian kamu berkasih sayang kepadanya. Yang dalam istilah kita selalu disingkat dengan samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Yang perlu kita catat pertama, siapapun kita, ini untuk kita semua yang sudah menikah ataupun yang akan menikah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Bahwa pernikahan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Karena itu merupakan tanda kebesaran Allah, kita harus menjaganya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekalipun ada niat-niat baik antara sepasang kekasih untuk membina rumah tangga, ketika maaf mereka mungkin berta'aruf dan atau rawet sebelum menikah itu harmonis, romantis, mesra. Tapi ternyata yang namanya pertengkaran itu ya dalam rumah tangga, dalam pernikahan akan sering terjadi. Akan sering terjadi. Tak ada pernikahan yang jalannya mulus-mulus saja, tidak ada. Dipastikan tidak ada. Apa yang dialami oleh sepasang kekasih ketika mereka belum melakukan pernikahan gitu dia, ketika ta'arufan apa gitu dia,
apalagi remaja-remaja sekarang ya, pergi ke sana kemari bersama, romantisan. Hal itu nanti ketika pernikahan terjadi, eh, tetap saja akan ada pertengkaran. Karena yang kita bayangkan belum tentu menjadi kenyataan. Saya jadi teringat dulu waktu menjadi mahasiswa di IAIN. Saya diminta oleh senior saya menggantikan beliau untuk mengisi pengajian ibu-ibu di sebuah taklim ya. Waktu itu saya sangat ingat sekali, tahun 1990 ini, saya akan membawa bahan ceramah judulnya tentang rumah tangga. Belum lagi saya mulai, seorang ibu tunjuk tangan. Sudah tua, 50 tahun umurnya. Ada apa ibu? Saya bilang. Kata beliau, nak Ustadz sudah menikah. Waktu itu beliau panggil saya nak Ustadz karena saya masih sangat muda gitu ya. Kalau saya bilang masih imut gitu ya, nggak enak gitu kan. Saya masih sangat muda karena masih mahasiswa. Pertanyaannya menarik. Dia bilang, nak Ustadz sudah menikah. Saya bilang, belum ibu, kenapa? Dia bilang, nak kalau memang anak belum menikah, tolong nak kita ganti sajalah maudhu kita hari ini, kita gantilah pembicaraan kita, janganlah tentang rumah tangga. Loh kenapa ibu? Saya bilang, begini nak, katanya, apa yang kau baca tuh tak sama dengan yang apa yang kami alamin, katanya gitu. Apalagi kami ini yang sudah menikah belasan tahun, puluhan tahun, kata beliau. Pengalaman-pengalaman kami dalam pernikahan tak sama dengan yang kau baca dalam tulisan tuh, dalam buku-buku yang kau pelajari itu, katanya gitu. Ya walaupun terkejut karena memang saya masih mahasiswa, bahan sudah disiapkan dari rumah, tiba-tiba diminta ganti kayak gitu, agak terkejut juga. Alhamdulillahnya saya masih punya satu bahan waktu itu. Akhirnya kita ganti maudhunya yang dari hal pembicaraan rumah tangga ke hal yang lain. Oke, kita kembali ke pembicaraan kita. Artinya apa? Pertengkaran ternyata memang menjadi hal yang biasa dalam rumah tangga. Cuma yang harus kita catat adalah pertengkaran jangan berlarut-larut. Yang kedua, jangan pertengkaran sampai menurunkan tangan. Dalam hal ini memukul pasangan kita. Biasanya si suami yang memukul istri. Sangat jarang ya kalau istri memukul suami, kecuali kalau istrinya jenggo, istrinya apa gitu ya mungkin aja ya. Itu yang harus dihindari. Pertengkaran jangan terlalu lama berlarut-larut. Kemudian jangan sampai main tangan. Dan yang ketiga, jangan sampai menjadi konsumsi publik sebenarnya. Jadi kalau terjadi pertengkaran antara suami istri, berat pun mungkin masalahnya, sebaiknya tidak kepada publik, tidak menjadi konsumsi publik. Dia bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak. Ada keluarga yang bisa kita datangin keluarga suami, kemudian kita bicara dengan keluarga istri, bicarakan di dalam keluarga saja, jangan menjadi publik, konsumsi publik. Itu sebaik-baiknya. Lalu kemudian yang keempat, tutupi kekurangan suami kita, tutupi kekurangan istri kita, tutupi kekurangan pasangan kita. Jangan kemudian menjadi konsumsi publik lagi. Karena apa? Karena memang dikatakan Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kamu itu wahai perempuan adalah ibarat pakaian bagi suamimu, dan kamu wahai suami ibarat pakaian bagi istrimu. Menarik sekali Allah menggunakan kalimat pakaian ini. Kenapa Allah katakan pakaian? Karena fungsi pakaian itu dua, membuat indah dan menutup. Jadi kita harus membuat indah rumah tangga kita dari pandangan orang lain, dan kemudian kita menutupi aib-aib yang terjadi di keluarga kita. Tapi it's okay. Kalau ternyata kemudian terjadi pertengkaran, terjadi pemukulan, ini bagian yang menarik yang ingin saya bahas adalah apa yang dilakukan oleh Lesti. Mencabut laporan dan memberikan kemaafan kepada suaminya, walaupun kemudian ia dihujat oleh netizen.
Saya jadi teringat kepada sebuah kisah antara sepasang suami istri yang mereka bertengkar, lalu kemudian dalam pertengkaran itu yang dikhawatirkan terjadi, suami memukul istrinya tepat di pipinya. Istrinya kemudian menangis, kemudian pergi ke halaman depan rumahnya dan mengambil sebatang ranting kayu, lalu kemudian ia menulis sesuatu di atas tanah, di depan rumahnya, di atas tanah. Suaminya melihat itu. Ketika istrinya sudah selesai menulis di atas tanah dan masuk ke dalam kamar sambil menangis terseduh-seduh, suaminya datang ke halaman rumah, penasaran melihat apa sih yang ditulis oleh istri saya ini. Ternyata istrinya menulis begini kalimatnya: "Hari ini orang yang sangat aku cintai memukul wajahku sampai merah. Sakit sekali." Membaca itu, sang suami kemudian menyadari kesalahannya. Dan dia datang ke dalam kamar, dia meminta maaf kepada istrinya. Dan istrinya memaafkannya. Lalu setelahnya, 1 pekan kemudian, mereka jalan-jalan nih. Jalan-jalan, menikmati suasana kota. Lalu kemudian mereka jalan di trotoar jalanan ya di kota. Ada satu mobil dengan supir yang sedikit ugal-ugalan, kencang, dan kemudian mengarah kepada pasangan ini, dan suami ini khawatir istrinya akan ketabrak nih. Lalu kemudian suami menangkap istrinya, menariknya, menyelamatkan istrinya sampai mereka berguling-gulingan tuh di atas trotoar. Dan istrinya selamat karena suaminya bertindak begitu cepat sekali. Sampai di rumah, sang istri pergi ke dapur, lalu kemudian mengambil 1 buah paku dan ia pergi ke halaman depan rumahnya lagi. Kali ini dia pergi ke taman depan rumahnya dan kemudian dia menulis sesuatu di atas batu kerikil besar. Biasanya kan di taman-taman itu ada batu kerikil ya, yang besar gitu. Dia tulis di sana. Suaminya melihat dan mendatangi istrinya. Dia penasaran, apa yang ditulis oleh istri saya ini? Kemarin waktu saya pukul dia nulis. Sekarang waktu saya selamatkan dia nulis gitu. Lalu kemudian suaminya melihat apa yang ditulis oleh istrinya. Istrinya ternyata menulis begini: "Hari ini orang yang sangat kusayangi, orang yang sangat kucintai menyelamatkan nyawaku. Sungguh bahagia sekali rasanya." Melihat tulisan itu, si suami kemudian bertanya kepada istrinya, "Istriku," boleh juga mungkin dia panggil sayang gitu, "kemarin ketika aku memukulmu, kamu menulisnya di atas tanah. Dan sekarang ketika aku menyelamatkanmu, engkau menulisnya di atas batu. Ceritakan kepadaku, apa sebenarnya maksud semua ini?" Istrinya kemudian sambil memegang tangan suaminya berkata, "Suamiku, sepekan yang lalu ketika engkau memukul wajahku, rasanya sakit sekali, pedih sekali. Tapi aku ingin cepat melupakan semua itu. Aku ingin cepat memaafkanmu. Secepat hilangnya tulisan di atas tanah itu oleh air atau oleh angin. Tapi hari ini, ketika engkau menyelamatkan aku menulisnya di atas batu, karena aku tidak pernah ingin melupakan kebaikanmu hari ini. Seperti tidak akan pernah hilangnya tulisan itu dari atas batu ini." Saudara-saudaraku sekalian, kadang-kadang dalam rumah tangga itu kenapa terjadi pertengkaran yang berlarut-larut, sampai kadang-kadang terjadi talak, terjadi perceraian, adalah karena kita mengabaikan kata meminta dan memberi, yakni meminta maaf dan memberi maaf. Dan yang kedua, kita kadang-kadang selalu hanya melihat kesalahan saja. Kadang-kadang begini, di rumah tangga itu 100 kebaikan pasangan kita bisa kita abaikan hanya gara-gara 1 kesalahannya. Untuk menjadikan rumah tangga yang harmonis, yang romantis, yang bisa menjadikan keluarga itu mendapat predikat sakinah mawaddah warahmah, sebaiknya membalik hal ini.
Kalau tadi 100 kebaikannya hilang gara-gara satu kesalahannya, maka yuk kita balik. Bahwa 100 kesalahannya bisa hilang karena satu kebaikannya. Tapi sayangnya ini hanya terjadi di dalam sinetron. Maksudnya begini, mari kita tidak membesarkan kesalahan pasangan hidup kita, tapi mari kita selalu membesarkan kebaikan-kebaikannya dilakukannya kepada kita. Karena sepasang suami istri bukanlah dua orang yang sempurna. Sepasang suami istri, satu pernikahan bukanlah menyatukan dua yang sempurna, tapi menyatukan dua yang penuh dengan kekurangan. Karenanya maka harus ada tangga-tangga yang perlu kita lakukan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu. Akan datang insya Allah kita akan bahas tangga-tangga untuk mencapai sukses dan berkah dalam keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi apa yang terjadi pada Rizky dan juga Lesti, kita tentunya berharap semoga ini selesai cepat dan akan kembali rukun damai lagi seperti semula, dan mudah-mudahan jadi pembelajaran kepada kita. Fa'tabiru ya ulil albab. Barakallahu lana wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.